Oke, sekarang balik lagi sama aku Zelva. Jadi aku bakalan memperkenalkan bahwa bisnis kita saat ini adalah catering bernama Servifood. Jadi Servifood ini hadir sebagai solusi catering yang mengutamakan rasa nikmat, porsi pas, dan harga yang bersahabat. Karena kami percaya bahwa makanan lezat tidak harus mahal, karena kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Nah, dengan menu yang variatif, bahan segar pilihan, serta pelayanan yang ramah, Servifood siap melayani setiap request pelanggan, mulai dari acara keluarga, kantor, hingga acara besar baik formal maupun non-formal. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara Servifood ini bersaing di dunia pasaran. Jadi cara marketing kita adalah menggunakan dua media sosial yang sering digunakan, yakni Instagram dan juga TikTok. Kemudian ada pula sourcing. Sourcing ini adalah pemenuhan bahan-bahan untuk memproduksi catering Servifood. Nah, kita sendiri ini mengalokasikan sourcing ini ke dalam dua kategori, yang dimana adalah pasar tradisional dan juga pasar modern. Nah, keduanya ini adalah pemenuhan bahan baku seperti sayuran segar, kemudian protein, ayam, daging, kemudian karbohidrat, dan segala bahan yang diperlukan untuk produksi catering. Nah, selanjutnya adalah kita ke segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini adalah proses membaginya pasar yang luas menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Nah, yang pertama adalah karyawan dan perkantoran. Yang kedua adalah acara keluarga dan hajatan skala menengah. Yang ketiga adalah sekolah. Yang keempat adalah UMKM. Dan yang terakhir adalah paket harian rumah tangga. Jadi beberapa pasar ini adalah dikhususkan bagi kami untuk memasarkan Servifood. Oke, karena sebelumnya tadi terima kasih kepada analis Zepa karena telah menjelaskan apa itu tadi KSP Matrix dan juga sourcing dari perusahaan kami dan juga cara marketingnya. Sekarang kita akan lanjut ke business model canvas, yaitu ada key partner, key activity, flow profession, key resource, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Key partner itu sendiri adalah kunci partner dari agar perusahaan kami itu bisa ada gitu. Cuman lebih tepatnya tuh partner kuncinya ya, yaitu pertama pasti minimarket dan pasar swalayan untuk sumber bahan baku, supplier bahan makanan dan kemasan, platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan website, lalu event organizer atau sekolah, ya biji pelanggan tetap. Lalu di sini ada kayak activity-nya atau kunci aktivitas agar perusahaan kami itu ada gitu, atau tetap berjalan. Yaitu pasti memasak dan menjaga konsisten rasa serta kualitas makanan, mengolah pemesanan dan pengaturan catering, membuat dan memasarkan konten digital, serta menjalin kerjasama dengan kantor, dan terakhir mengatur stok bahan dan proses produksi. Lalu di sini ada sumber daya kunci atau key resource, kunci sumber dayanya, yaitu tim dapur dan tenaga masak, dapur produksi dan peralatan masak, supaya bahan berkualitas dari minimarket atau pasar, serta sistem pemasaran digital dan tim marketing online. Lalu di sini ada value proposition-nya, yaitu ada rasa yang lezat atau dan konsisten. Oh iya, sorry. Value proposition itu apa yang membedakan kita dari catering yang lainnya, yaitu seperti rasa yang lezat dan konsisten dengan harga yang terjangkau, porsi sesuai kebutuhan acara dan karyawan, tidak kurang dan tidak lebih, pilihan menu fleksibel, yaitu bisa harian, mingguan, dan acara khusus, pengantaran cepat dan tepat waktu, kemudian pemesanan lewat media sosial atau website. Lalu customer relationship atau bagaimana kita membangun hubungan dengan customer kita, yaitu pertama respon cepat melalui WhatsApp, melalui chat maksudnya, seperti WhatsApp, Instagram, atau web. Lalu admin aktif 24 jam untuk pemesanan dan konfirmasi. Lalu promo loyalitas dan diskon untuk pelanggan tetap kami, agar mereka tetap loyal kepada produk kami pastinya. Lalu interaksi dan engagement melalui konten media sosial. Lalu ada channels, yaitu bagaimana kami menyalurkan produk kami, yaitu pastinya ada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook.
lalu ada website seperti atau landing page pemesanan, lalu ada WhatsApp bisnis juga, dan terakhir minta pengantaran online seperti Shopee Food gitu, dan di sini ada contoh GrabFood, GoFood, dan kurir atau kurir internal. Di sosial dan Shopee Food ya. Lalu ada customer segment atau customernya menjadi incaran kami gitu loh, kayak prioritas. Seperti karyawan dan perkantoran, sekolah dan lembaga pendidikan, acara keluarga dan sosial, serta komunitas atau organisasi. Lalu selanjutnya ada cost structure atau biaya apa saja yang kita gunakan nih dalam perusahaan kita, kami, perusahaan catering ini, usaha catering ini. Itu ada pembelian bahan makanan dan kemasan, gaji karyawan dapur dan staf pengiriman. Lalu ada biaya iklan dan promosi digital. Lalu ada biaya operasional dapur dan transportasi serta pengembangan dan pembangunan website. Dan terakhir ada revenue stream atau bagaimana kita mendapatkan pendapatan dari usaha kami ini. Apa saja sih jalur pendapatannya, yaitu pertama ada penjualan catering harian, mingguan dan event, paket langgaran kantoran atau sekolah, pesanan acara keluarga atau komunitas, lalu ada tambahan biaya antar atau layanan khusus, kerjasama dengan instansi atau EO atau organisasi. Lalu di sini ada lalu ada IV atau internal factor evaluation matrix, yaitu faktor internal apa saja yang menjadi evaluasi dari perusahaan kita. Di sini ada pertama ada kekuatan dan kelemahannya. Lalu di sini juga ada bobot, yaitu seberapa penting, dan rating bagaimana kami menanganinya. 1 kurang baik, sangat-sangat buruk maksudnya, dan 4 itu sudah melebihi ekspektasi. Dan nilai itu gabungan dari bobot dan rating itu terjadi di total. Itu pertama harga makanan kompetitif dan terjangkau, kita ratingnya 4, dan bobotnya 1 yang berarti penting. Cita rasa lezat dan disukai pelanggan, kita bobotnya 1,0,14 yang berarti penting, dan kita menanginnya dengan baik. Lalu bahan baku segar dan higienis juga penting juga, dan kami juga handal menanginnya, tidak terlalu superior tapi bagus. Lalu menunggu fase sesuai kebutuhan cara, nah ini juga penting karena kita melayani banyak hal, banyak tipe jenis pelanggan, makanya kita juga baik. Juga tim dapur dan makan profesional pastinya juga penting, makanya kami sudah memiliki yang berpengalaman aktif di media sosial dan digital marketing. Nah karena kita baru-baru ini jadi kita tuh lumayan aktif lagi gencar-gencar promosi digital marketing ini. Lalu hubungan baik dengan pemasok dan bahan masuk bahan lokal, nah ini juga lumayan penting. Biar apa? Biar mungkin bisa dapat potongan kalau bisa baik, dan juga itu juga biar kita lebih menjaga komunikasi saja. Lalu fleksibilitas menerima pesanan kecil maupun besar. Nah, kita tidak peduli mau itu kecil maupun besar. Jadi bobotnya itu lumayan gede juga. Karena selama itu pesanan pelanggannya bisa lakukan, maka akan kami lakukan. Biasanya ada kelemahan atau mungkin setengah, yaitu kapasitas dapur kita masih terbatas. Nah, untuk penanganannya itu masih kurang baik, dan bobotnya itu juga penting, tapi nanti akan kami perhatikan lebih lanjut. Lalu pengiriman belum tepat waktu. Nah, untuk ini semuanya selesai 3 karena kita sudah mulai meningkatkan gitu. Kita jadi mulai menggunakan kurir internal gitu loh. Jadi lebih efisien lah. Lalu belum ada sistem pemesanan otomatis. Nah, untuk ini juga sama kita sudah ada website itu baru, tapi ini baru-baru juga, dan untuk store sendiri kita baru buka, makanya selesai ini mungkin bisa 3 lah ya. Terus promosi masih fokus di area tertentu. Nah, untuk ini sendiri kami buka cabang, makanya kapasitas dapur itu bukan prioritas utama sih, karena kami ingin membuka area lebih besar gitu. Jadi mereka yang di dapur-dapur yang penuh itu akan dialihkan gitu ke cabang yang baru. Lalu dia ada SDM delivery dan administrasi terbatasnya seperti yang tadi kita bilang. Dari delivery kita sendiri itu masih kurang. Nah, tapi karena sekarang sudah ditambahkan lagi, mungkin bisa jadi 3. Dan untuk administrasi sendiri, karena kita punya aplikasi baru gitu, kita bakal mengadakan course untuk mengajar mereka agar lebih baik dalam menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh dari tim, atau bukan tim sih, lebih tepatnya aplikasi kami sendiri gitu, dari vendor yang kami gunakan. Lalu pencatatan keuangan masih manual. Nah, ini juga akan kami
bina dari pihak administrasi atau manajemen ataupun itu untuk menggunakan aplikasi yang telah kami buat, yang telah disediakan oleh usaha catering kami ini agar lebih efisiensi. Lanjut. Lalu di sini ada FV matrix, yaitu faktor eksternal utama. Yaitu pertama, nah karena tadi internal, sekarang eksternal, yaitu yang bukan di dalam kendali kita. Yang pertama adalah lokasi strategis. Sama bukan lebih tepatnya bukan apa maksudnya, cuman kayak mempengaruhi itu, kayak lingkungan itu mempengaruhi dengan kita sendiri gitu loh. Nah itu pertama ada peluang opportunities, yaitu pertama pasti lokasi strategis. Nah itu penting karena semakin dekat dengan sekolah juga perkantoran pasti makin banyak orderan. Nah rating 4 karena kita telah memilih cabang-cabang dekat-dekat dengan perkantoran dan juga persekolahan. Lalu program MBG pemerintah ini juga penting karena tidak hanya mendapatkan pelanggan tetap yang sangat penting, itu juga membukakan kita kesempatan untuk melebar lagi dan melebarkan sayap kita lagi. Dan juga pastinya dengan kita kerjasama dengan pemerintah, ada kemungkinan pasti pemerintah itu bakal ini loh, bisa menawarkan pekerjaan yang lainnya gitu. Jadi ratingnya 4. Kita sudah menangani juga baik. Kerjasama dengan supplier produk, nah ini juga baik, seperti yang tadi. Lalu kontrak catering baru, nah kita karena akan buka cabang itu, jadi pastinya kita sudah banyak kedatangan kontrak catering baru nih. Nah sekarang tinggal tunggu bulan depan aja untuk meresmikan percabangan yang baru itu. Ya, yang pastinya kita sudah melakukan dengan baik. Penurunan harga bahan mentah. Nah, untuk antisipasi seperti itu, kami sudah akan standby terus untuk penurunan harga apa aja nih yang mentah nih, bahan mentah. Nah, jadi kita bisa mengetahui harga yang bagus gitu. Jadi kita bisa membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah gitu. Bantuan ekonomi pemerintah. Nah untuk ini sendiri kayak seperti yang begitu, karena kita dibayar pemerintah itu pastinya sudah kita tangani dengan baik. Jadi kita nggak usah terlalu keluar modal banyak, walaupun ya cukup memasak saja dan sisanya itunya akan dapat kita sendiri juga. Kepercayaan terhadap produk. Nah ini juga penting karena dengan kepercayaan yang baik maka customer akan melakukan pemesanan secara berulang-ulang. Lalu di sini ada ancaman atau threats dari pihak luar gitu, dari luar. Itu contohnya ada persaingan yang lebih murah. Karena pasti ada lah yang harganya lebih murah, cuman secara itu kami memang menangannya kurang baik. Karena kenapa? Karena walaupun banyak sih harga yang murah di sekitar kami, cuman dalam segi kualitas mereka masih kalah. Jadi ada supplier kekurangan stok. Nah untuk ini kita memang masih terlalu loyal terhadap satu supplier, makanya kami akan mencoba untuk mencari alternatif supplier lain bila saja supplier utama kekurangan stok. Lalu pendatang baru di bisnis catering. Nah untuk ini sebenarnya kami 3 ya, karena kami tetap mengantisipasi adanya persaing baru gitu. Kami akan mempelajari apa saja dan bagaimana dan apapun kekuatan yang mereka miliki. Kontrak dan ada kontrak catering akan habis. Nah untuk ini kami masih penangannya memang kurang karena kami sedang sibuk dengan yang kontrak yang baru, jadi kontrak lama yang itu tidak terlalu dipusingkan. Tapi mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut. Lalu kenaikan BBM. Nah untuk kenaikan BBM sendiri, karena kami baru punya kur internal baru-baru ini, maksudnya lebih baru bertambah lagi. Nah pastinya ini juga penting lah. Tapi untuk penanganannya kami masih kurang ya, karena fokusnya masih belum ke sana. Lalu di sini promasi bersifat lokal dari murid ke murid. Untuk ini sendiri sudah berubah seharusnya ratingnya jadi 3. Karena kenapa? Karena kita sudah menggunakan sosial media atau media sosial paling. Kalau ada variasi menu bisa mendapatkan besar media sosial. Untuk variasi menu sendiri memang betul kami baru banyak menu, tapi kami akan mengkategorikan menu tersebut agar membantu pelanggan lebih mudah dalam memilih menu. Dan kita juga ada aplikasi yang membantu pelanggan mencari menu yang mereka inginkan. Ada kandungan tinggi pada bahan segar harian. Nah karena kami fokus kepada bahan-bahan segar, jadi agak bahan-bahan kita kan jadi agak kurang gitu loh, karena kita pindah segar mulu. Tapi mungkin akan kami berusaha antara mencari atau menambah supplier baru, atau
Kami memberikan bahan yang tidak segar, tapi bukan tidak berbahaya ya. Cuman ya beda rasa, tapi kami akan berusaha sebisa mungkin melakukan opsi yang pertama. Kalau untuk keamanan resep menu sendiri itu tidak terlalu dipusingkan, karena yang bocor itu sebenarnya menu yang bukan asli atau tiruan. Oke, itu saja dari saya sepertinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cahya Dwi Putra. Baik, saya Cahya Dwi Putra. Jadi saya yang akan menjelaskan bagian CPM atau Competitive Personal Metrics. Jadi pada CPM kita mempunyai faktor strategis, beberapa parameter faktor strategis, yaitu ada kualitas rasa, harga dan nilai, kecepatan dan ketepatan, variasi menu dan fleksibilitas, promosi digital dan kehadiran, pelayanan pelanggan dan komunikasi, serta reputasi dan kepercayaan pelanggan. Dan kita di sini menempatkan beberapa pesaing, yaitu ada catering A, bisa dibilang catering premium, dan catering B yaitu catering tradisional. Jadi di sini jika dilihat dari total bobot, memang memang terlihat bahwa catering A atau catering premium ini mempunyai menjadi pesaing ketat dan unggul beberapa nilai. Karena catering A ini terkenal dari kualitas rasa, kecepatan dan ketepatan, variasi menu dan fleksibilitas, serta pelayanan dan reputasinya. Tetapi walaupun dia menjadi pesaing ketat kita, tapi kita di sini mempunyai beberapa parameter yang bisa diunggulkan dan ditekan di sana, yaitu harga dan nilai ekonomis, serta promosi digital dan kehadiran online kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan SPOT. Jadi pada catering kita mempunyai beberapa strength atau kekuatan di sini, yaitu ada harga makanan kompetitif dan terjangkau, cita rasa makanan yang terjaga, terus tim dapur yang berpengalaman, pemasaran digital aktif, hubungan baik dengan vendor, lalu fleksibel dalam menerima pesanan kecil maupun besar. Namun kita mempunyai beberapa kelemahan, yaitu kapasitas produksi masih terbatas, lalu pengiriman kadang terlambat, belum memiliki sistem pemesanan otomatis, lalu ada promosi masih terfokus di area tertentu, sumber SDM terbatas untuk pengantaran dan pelayanan, lalu dokumentasi dan pelaporan keuangan masih manual. Lalu ada opportunities atau ya kesempatan lah. Lalu ada itu ada meningkatnya permintaan catering untuk karyawan dan perkantoran. Kedua, banyak acara keluarga, sekolah, komunitas lain-lain. Lalu ada tren makanan sehat, hemat, dan homemade style pada zaman ini. Lalu perkembangan pesat di digital marketing dan platform delivery. Lalu ada potensi kolaborasi dengan event organizer. Dan terakhir ada dukungan pemerintah terhadap UMKM kuliner. Lalu kita mempunyai ancaman atau threats. Pertama itu ada persaingan dari catering premium dan warung makan online. Lalu ada kenaikan harga bahan pokok ya, yang setiap tahun pasti berubah, bisa menjadi murah atau menjadi lebih mahal lagi. Perubahan selera konsumen, kita nggak tahu, selera orang berbeda-beda. Lalu ketergantungan pada platform digital dan algoritma media sosial. Lalu ada review negatif dari pelanggan di media sosial yang bisa jadi menyebar cepat dan membuat reputasi kita memburuk lah. Lalu ada ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi daya beli pelanggan. Dari beberapa strength, weakness, opportunities, dan threats, kita mempunyai solusi. Di situ yang pertama itu ada di strength, opportunities, strategi SO. Pertama ini kita akan menggunakan media sosial dan website untuk promosi paket hemat bagi kantor dan sekolah. Lalu ada penawaran menu sehat dan rumahan sesuai tren makanan sehat sekarang.
Lalu ada bangun kerjasama dengan GoFood, GrabFood, dan IO lokal untuk memperluas pasar. Lalu ada buat sistem langganan catering mingguan untuk pelanggan tetap. Lalu ada strategi WO atau strategi Weakness Opportunities. Lalu pertama ada mengembangkan sistem pemesanan online otomatis lewat website atau WhatsApp bot. Lalu kedua, rekrut tenaga tambahan untuk delivery dan dapur, terutama di jam sibuk. Ketiga, gunakan influencer kuliner lokal untuk memperluas jangkauan promosi. Empat, ikuti program pelatihan UMKM kuliner pemerintah untuk memperbaiki manajemen dan pencatatan. Lalu ada strategi ST, ya, Strength dan Threats. Jadi pertama ini ada pertahankan cita rasa dan konsistensi harga agar tetap kompetitif meski bahan naik. Jadi kita bila memang harga bahan pokok naik, kita tetap harus mempertahankan cita rasa dan konsistensi harga kita. Lalu gunakan media sosial untuk menjaga reputasi dan respon cepat terhadap komentar-komentar pelanggan. Lalu ada buat menu alternatif hemat dan musiman untuk menghadapi perubahan selera dan kondisi ekonomi customer. Lalu gunakan bahan lokal dan stok grosir untuk mengurangi dampak fluktuasi harga pasar. Oke, yang terakhir ada strategi weakness threats. Ya, pertama itu terapkan pelatihan manajemen dan pengiriman tepat waktu agar meminimalkan komplain pelanggan kepada SDM catering kita. Lalu kedua itu ada diversifikasi produk, misalnya snack box, hampers, dan nasi kotak sehat. Ketiga, ada perkuat hubungan pelanggan tetap dengan sistem poin atau diskon langganan agar pelanggan tetap ingin memesan di catering kita. Lalu keempat, tingkatkan otomasi pencatatan keuangan dan pesanan agar efisien dan akurat. Ya, sebagai mungkin bisa dibilang orang IT, kita bisa membuat beberapa aplikasi yang membuat manajemen keuangan, manajemen data itu menjadi otomasi dan tidak memakai buku lagi. Baik, sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai QSP matrix atau kuantitatif strategi planning matrix. Jadi ini adalah matrix yang digunakan untuk menentukan strategi terbaik dari beberapa sistem dari beberapa alternatif strategi yang sudah kita analisis sebelumnya. Nah, pada tabel sebelah kiri terdapat 4 kelompok faktor. Yang pertama adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Jadi setiap faktor ini diberikan bumbu sesuai dengan kepentingannya. Lalu masing-masing akan memiliki nilai daya tarik yang dikalikan untuk mendapatkan total attractiveness score. Nah, dalam analisis kita untuk bisnis catering service ini ditemukan bahwa ada 4 alternatif strategi. Yang pertama adalah menuliskan lokal, yang kedua ekspansi produksi, pelatihan SDM, dan juga promosi digital. Nah, ada S dan W. Itu sebenarnya apa? Itu adalah sumber strategi ini dihasilkan. Jadi S itu didapat dari strength atau kekuatan, sedangkan W itu adalah dari weakness atau kelemahan. Nah, dari hasil perhitungan sudah aku sebutkan tadi, itu ditemukan bahwa S2 ekspansi produksi itu mendapatkan skor tertinggi dengan 4 TN dengan 3,47, yang artinya dapat terlihat bahwa strategi ekspansi produksi ini adalah strategi yang direkomendasikan untuk diterapkan karena memiliki daya tarik dan potensi keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan strategi lainnya. Nah, kesimpulan dari
namun tetap memperkenalkan strategi yang lainnya seperti promosi digital, menu sehat lokal, dan juga pelatihan SDM sebagai strategi pendukung dari berkembangnya bisnis catering service food ini. Nah, sekiranya itu yang bisa kita sampaikan, kurangnya mohon maaf. Terima kasih.